Selamat pagi saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Selamat berjumpa kembali dengan Renungan Pagi Gereja Baptis Indonesia Depok. Tema kita di bulan Mei adalah Hidup dalam Kasih Karunia. Dan judul renungan pada pagi hari ini, Hidup dalam Kasih Karunia demi Kasih Karunia. Nats Alkitab diambil dari Yohanes 1 ayat 16. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Yohanes 1 ayat 16, karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Tanpa terkecuali kita semua, berarti semua manusia telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Luar biasa. Tuhan Yesus baik. Kasih karunia berupa keselamatan itu telah disediakannya untuk semua manusia. Luar biasa. Nah, di perikop Yohanes 1 pasal 1 ayat 1 sampai 17 ini ada 4 kali kata kasih karunia diulangi, yaitu di ayat 14 sekali, ayat 16 ada 2 kata kasih karunia, dan ayat 17 sekali lagi diulangi. Berarti kasih karunia itu menjadi fokus bahasan di pasal 1 Yohanes ini. Jadi kasih karunia yang disediakan Tuhan itu terjadi oleh karena kepenuhannya. Tuhan Yesus itu penuh kuasa, dan kuasanya itu berupa kasih karunia demi kasih karunia. Tuhan mempunyai keinginan dan kehendak untuk terus melimpahkan kasih karunia demi kasih karunia-Nya kepada kita. Bukti kemahakuasaannya ialah Dia mau agar manusia semua menerima keselamatan, menerima anugerah yang sudah disediakannya. Diminta atau tidak diminta, kasih karunia itu sudah ada, sudah disediakan. Karena karakter Allah adalah kehendaknya untuk melimpahkan, mengalihkan kepenuhan kasih karunia itu kepada manusia. Seperti contohnya rambut di kepala kita tumbuh terus, kita potong tumbuh lagi, terus saja. Seperti udara, seperti matahari, seperti tumbuhan, tanaman, semua terjadi karena kasih karunia-Nya. Orang Jawa bilang luber ing karahayon. Orang Batak bilang hasimarna hasiniroha naso marna montok. Tidak berkesudahan kasih karunia Tuhan itu. Ratapan bilang selalu baru, bukan yang didaur ulang, bukan yang diolah kembali, selalu unik, berbeda dari hari ke hari. Itu kasih karunia. Kenapa Tuhan memberi kasih karunia? Karena keberadaan Allah yang penuh dengan kasih karunia. Kemarin, sekarang, dan besok. Kalau kita belajar bahasa itu simple perfect tense. Kemarin ada kejadiannya dan masih dirasakan, sekarang juga ada, besok juga ada. Itulah kasih karunia demi kasih karunia Tuhan sediakan kepada kita. Dan bagaimana kita berdoa? Kalau gitu kita nggak usah berdoa, nggak usah minta. Toh Tuhan sudah menyediakan. Sebenarnya dengan berdoa itu menolong kita untuk memanfaatkan kasih karunia itu secara khusus, secara istimewa.
Tuhan sudah memberikan segalanya kepada kita, tapi aku butuh pimpinan Tuhan untuk mengatasi masalah ini. Sehingga fokus perhatian kita kepada eh, kebutuhan pemenuhan untuk menyelesaikan masalah. Seperti kita pergi ke perpustakaan, semua buku tersedia, pengetahuan tersedia, tapi untuk masalah ini aku perlu buku ini. Dan kita menuju buku itu. Demikianlah dalam kita memanfaatkan kasih karunia Tuhan yang berlimpah itu. Tuhan menyediakan semua. Tetapi dengan berdoa kita menjadi fokus. Oh Tuhan, aku butuh yang ini. Tuhan sudah menyediakan. Dan bagaimana tepat sasaran atau tidak tepat sasaran itu tergantung kepada kita ketika kita menikmati kasih karunia itu. Ingat, kita diberi kehendak bebas oleh Tuhan. Kehendak bebas itu termasuk untuk menerima kasih karunia itu, menolak kasih karunia itu, mengabaikan kasih karunia itu, semua bebas diberikan oleh Tuhan. Terserah kepada kita. Dan namanya juga kasih karunia. Kasih karunia itu gratis. Kalau membeli namanya barang konsumsi. Tapi karena ini kasih karunia gratis Tuhan sediakan. Sola gracia, semua karena anugerah gratis. Dan kemudian biasanya kasih karunia itu dari yang berkuasa kepada yang orang masyarakat biasa, dari yang kuat kepada yang lemah tanpa diminta. Itu artinya kasih karunia. Hadiah, grace. Ya, kalau dari orang lemah seperti kita kepada Tuhan atau kepada orang yang berkuasa, sebaliknya dari kasih karunia itu namanya upeti, persembahan. Beda. Kalau kasih karunia itu kita terima secara gratis, kalau persembahan kita berusaha melakukan sesuatu untuk menyediakan dan memberi. Berbeda sekali. Dan unconditional, tak terbatas. Tak terbatas oleh waktu, tempat, itu artinya kasih karunia. Dan berlaku adil, tidak terduga, kapan, bagaimana, itu kasih karunia. Sekarang bagaimana respon kita terhadap kasih karunia ini? Mau menerima atau tidak, pilihannya pada kita. Ada 3 jenis respon yang biasa dilakukan oleh manusia terhadap kasih karunia. Ada yang pasif, cuek, ya masa bodoh, mengabaikan kasih karunia. Kalau mengabaikan atau cuek sama artinya menolak. Kasih karunia itu tidak akan sampai kepada orang kalau orang tidak memberi respon yang wajar, yang diharapkan. Ada kasih karunia tapi kita mengabaikannya sama saja dengan menolak. Kemudian ada juga menerima tapi merasa biasa-biasa saja. Ya, aku terima kasih karunia, percaya kepada Tuhan Yesus, ya sudah cukup dari situ. Oh, aku sudah percaya, KTP ku sudah Kristen, aku masuk surga, cukup, stop. Nah, menerima yang seperti ini beda tipis dengan yang menolak, karena dampak kasih karunia itu tidak benar-benar dirasakan, tidak efektif. Dan yang ketiga adalah menerima disertai dengan rasa sukacita. Menerima kasih karunia itu disambut dengan rasa syukur, tidak berkekurangan hasilnya. Dampak dari menerima kasih karunia itu dengan segala ucapan syukur, dengan penuh sukacita, direspon, dirawat, kasih karunia itu diterima, sehingga 1 Korintus 1 ayat 4-6 mengatakan bahwa kita akan tidak berkekurangan oleh kasih karunia. 1 Yohanes 1 ayat 16 berkata, kasih karunia demi kasih karunia akan kita terima kalau di
1 Korintus 1 ayat 4 sampai 6 akan berlimpah kasih karunia itu. Kita akan kaya oleh kasih karunia itu. Kita baca 1 Korintus 1 ayat 4 sampai 6 demikian. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu, kepada saya dalam Kristus Yesus. Ayat 5, sebab di dalam Dia kamu selalu menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan, dalam segala macam pengetahuan. Ayat ke-6, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Luar biasa firman Tuhan. Saya, saudara, sudah diberi kasih karunia itu. Karena kepenuhan Allah, karena karakter Allah ingin terus melimpahkan kasih karunia-Nya kepada kita. Sejauh mana manfaat kasih karunia itu terhadap hidup kita? Tergantung respon kita. Kalau kita pasif, cuek terhadap kasih karunia, itu artinya kita menolak kasih karunia. Kita menerima tapi tidak memberi respon yang memadai. Cuman ya, saya percaya Tuhan ada, Dia memberi matahari, Dia memberi udara segar, Tuhan ada. Cukup sampai di situ, dampaknya tidak lebih sama seperti tumbuh-tumbuhan yang tumbuh begitu saja. Makhluk yang hanya berisi tubuh dan jiwa seperti hewan, rohnya tidak menyala-nyala. Tetapi yang diharapkan adalah menerima kasih karunia disertai dengan rasa syukur. Ada respon positif hari lepas hari karena kasih karunia itu berlimpah. Tuhan beri kasih karunia demi kasih karunia. Kasih karunia demi kasih karunia dirasakan oleh orang yang mau menerimanya dengan ucapan syukur. Yohanes 1 ayat 16 berkata, tidak terputus kasih karunia demi kasih karunia dilimpahkannya kepada kita. Dan 1 Korintus 1 ayat 4 sampai 5 berkata, kita akan menjadi kaya dalam segala hal. Kita akan menjadi kaya dalam segala macam perkataan, kita akan menjadi kaya dalam segala macam pengetahuan. Luar biasa. Kasih karunia sudah Tuhan siapkan. Kasih karunia demi kasih karunia Tuhan berikan kepada kita. Haleluya. Amin.